lighting up the darkness. Fear is scattered and my worry quits. Your strength is rising in my weakness. How could I deserve a love like this? You're breathing life into my battles. You speak your purpose and the panic ends. Your glory shining like the morning. How could I deserve a love like this? I'm trusting you, I'm laying down the lies. Open up my eyes, letting you change everything. Oke, shalom semuanya. Sekali lagi shalom semuanya. Kita bersuka cita di pagi ini, amin. 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 Selamat pagi dan selamat hari Minggu. Selamat datang, saya ucapkan untuk Bapak Ibu Jemaat sekalian. Selamat datang di Every Nation. Kita ada untuk menghormati Tuhan dan menjadikan murid. Tak lupa juga saya menyapa untuk saudara-saudari kami yang ada di Zoom, yang tidak bisa beribadah bersama-sama dengan kami. Selamat hari Minggu, selamat datang di Gereja Every Nation Kelapa Gading. Baiklah, sebelum itu kita kasih salam dulu, bagikan sukacita di pagi hari ini dengan teman-teman, saudara-saudari di samping kiri dan samping kanan. Kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan, namun sebelum itu mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, segala puji hanya bagimu. Betapa kami berterima kasih Tuhan bahwa kesempatan baru Engkau berikan bagi kami. Kami boleh ditibakan di tempat ini, berkumpul di tempat ini Tuhan. Tidak lain dan tidak bukan hanya untuk menghormati-Mu Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau hadir di tempat ini bersama-sama dengan kami. Kau berdaulat, Engkau berkuasa, Engkau bertata di tempat ini Tuhan. Atmosfer surgawi terjadi di tempat ini Tuhan. Bahkan radio 1 kilometer dari tempat ini, 1000 kilometer dari tempat ini merasakan hadirat yang sama yang kami rasakan di tempat ini Tuhan. Kami ada Tuhan untuk memuliakan nama-Mu di tempat ini. Kau kiranya berkati, biarlah ibadah ini berjalan dari awal, pertengahan, dan berakhir dengan segala baik dan hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji dan memuliakan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita berikan kemuliaan untuk Tuhan. Mari kita dengan sepenuh hati memuji memuliakan nama Tuhan di pagi hari ini. Berikan senyum yang terbaik untuk Tuhan di pagi hari ini. Sama-sama katakan. Hai, mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan balas surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Bernyanyilah kamu, tentara malaikat, turutlah bernyanyi manusia. Pujilah Tuhan, Juru Selamat dunia. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Yo, mari jemaat Tuhan kita bertepuk tangan untuk Tuhan. Dengan penuh semangat katakan lagu ini. Mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem.
sembah Dia. Yes. Puji Dia, Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia. sembah dan puji Yes, Lord. Dia, Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Haleluya. Kita sembah dan puji Sang Raja. Haleluya. Come on. Joy to the world. Joy to the world. The Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare Him room. And heaven and nature sing. And heaven. And heaven and nature sing. And heaven and heaven and nature sing. Come on. Joy to the earth, the Savior reigns. Then all their songs implore. While fields and floods, rock hills and plains, We sing. repeat the sounding joy. Repeat the sounding Repeat the joy. sounding joy. Repeat, Repeat the sounding joy. Joy, 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 joy. Speak up a Speak joy. about joy. Now we're flowing well. No tongue can say. Joy, 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 joy. Speak up a Speak joy. about joy. Rises in my soul. Never let me go. Joy, 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 joy. Speak up a joy. Now we're flowing well. Overflowing well. Come on. No tongue can tell. Joy. Unspeakable joy rises in my soul. Never let me go. Yeah. He rules the world With truth and grace, and makes the nation prove the glories of His righteousness, and wonders of His and wonder of His love. and wonders of His love, And wonder of His love. Mari bertepuk tangan, katakan joy, joy, Unspeakable joy, and overflowing well. no tongue can say. Joy, 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 unspeakable joy rises in my soul. Never let me go. Never let me Joy, go. joy, joy, joy. Come on, Joy, unspeakable joy, overflowing well. no tongue can stand. Sekali lagi, joy, Joy, unspeakable joy,
Haleluya. buat Tuhan kita. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk. Bapak Ibu Saudara, ya, izinkan saya memberikan sedikit kesaksian tentang harapan dalam kehidupan saya. Sekitar kurang lebih 9 tahun yang lalu, 2 dokter spesialis mendiagnosa saya, memvonis saya mengalami hamil anggur, kehamilan di luar kandungan, dan pada saat itu juga dokter menyarankan untuk harus rawat inap, besoknya akan dilakukan tindakan untuk pencabutan indung telur di sebelah kiri saya. Sebagai seorang sepasang pasangan muda yang tentunya sangat mengharapkan hadirnya seorang anak ya, itu tidak mudah buat saya dan suami saya. Sebagai seorang manusia biasa, sangat-sangat tidak mudah. Namun, seperti dalam Roma 4 ayat 18, meskipun tidak ada dasar bagi Abraham untuk percaya, tetapi dia tetap percaya. Kami bersepakat, kami bersatu hati untuk menguatkan kepercayaan kami kepada Tuhan. Kami katakan dalam iman kami, ini kesempatan kami untuk melihat mujizat Tuhan. Bahwa di dalam Tuhan, harapan kami takkan pernah hilang. Mujizat Tuhan terjadi, janin yang harusnya tidak ada bagi dunia, namun saat ini dia sudah berumur 8 tahun. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Ketika iman saya mengikuti apa kata dunia, maka anak saya tidak akan ada saat ini. Tetapi iman saya perkuat di dalam Tuhan. Saya dan suami percaya bahwa di dalam Tuhan tidak pernah ada kata kecewa. Tuhan pasti selalu berikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Mari kita angkat pujian ini. Dengan sepenuh hati kita taruh harapan kita di dalam Tuhan. Tidak ada yang pernah kecewa di dalam Tuhan, saudara. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Terima kasih Tuhan untuk karya-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Sungguh kami merasakan tak kekurangan satupun dalam kehidupan kami. Kau bekerja. Haleluya Yesus Tuhan. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Haleluya Yesus Tuhan. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Haleluya, darah-Mu Tuhan. Darah-Mu, Salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan harapan kami. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku andal. Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Katakan dengan penuh iman lagu ini. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Benar Tuhan, Kau yang memegang kehidupan kami Tuhan. Kami selalu aman di dalam tangan-Mu Bapa. Yes Lord. Dalam tangan-Mu, darah-Mu Tuhan. darah-Mu, Salib-Mu tebus
Namamu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapan kami dalam-Mu Tuhan, harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku, harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Haleluya Yesus Tuhan. Benar Bapa, tangan-Mu sangat kuat memegang kehidupan kami Tuhan. Aman kami di dalam lindungan kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau bekerja luar biasa dan takkan pernah gagal satupun rencana-Mu dalam kehidupan kami. Yes Lord, haleluya. Katakan dengan iman yang penuh kepada Tuhan bahwa rancangan Tuhan dalam kehidupan kami adalah rancangan damai sejahtera. Amen. Haleluya Yesus Yes. Tuhan. Rencana-Mu terangi jalanku, Kuasa-Mu sempurna, pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal, pernah gagal. Rencana-Mu terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna, pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku dalam-Mu. Haleluya. Harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku Tuhan, harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Haleluya, kami aman dalam percaya, tangan-Mu Tuhan. Tuhan. Harapan Sungguh kami ku percaya, hanya dalam-Mu. haleluya. Tak pernah gagal rencana-Mu Tuhan. Rencana-Mu indah, Kau Allah yang karya-Mu indah Tuhan. Harapan kami Haleluya. dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Pegang Kami erat percaya. janji. Kami percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus. Harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku,
percaya Tuhan. Ku percaya, ku aman Sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan. Kepercayaanku sejak masa muda ya Allah. Kepadamulah aku bertopang mulai dari kandungan Engkau. Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Engkau yang selalu kupuji-puji. Bagi banyak orang aku seperti tanda ajaib, karena Engkaulah tempat perlindunganku yang kuat. Mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami senantiasa mengandalkan Engkau setiap hari Tuhan. Hanya kepadamu lah Tuhan kami bisa berharap Tuhan. Untuk masa depan kami Tuhan, kami tetap pegang teguh Tuhan. Iman kami Tuhan tetap bersandar dan berharap kepadamu Bapa. Berkati kami Tuhan, terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi, selamat datang di Every Nation Kelapa Gading. Kita ada untuk menghormati Tuhan dan menjadikan murid. Perkenalkan, saya Rocky, salah satu volunteer di Every Nation Kelapa Gading. Kemudian kita akan mempersiapkan hati kita untuk memberi yang terbaik buat Tuhan. Di tempat duduk Bapak Ibu ada amplop yang mau memberikan cash, dimasukkan ke dalam amplop dan nanti diantar ke depan. Di kursi juga ada kertas 1 lembar untuk permohonan doa bagi Bapak Ibu yang mau, ada yang mau didoakan, boleh tolong tulis dan masukkan sekalian di amplop, nanti tim pastoral yang akan mendoakan. Ayat persembahan saya ambil dalam 1 Tawarik 29 ayat 9. Bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersukacita. Mari silakan memberi. Bagi Bapak Ibu yang di rumah juga yang mau memberi, kita ada nomor rekening. Yang pertama itu untuk persembahan dan perpuluhan, dan yang kedua untuk pembangunan gereja. Kita juga siapkan barcode QRIS untuk persembahan lewat digital online. Baik, mari kita angkat tangan, kita berdoa untuk persembahan kita. Bapak, terima kasih Tuhan untuk persembahan, untuk hati yang sudah memberi. Bapak, terima kasih atas berkat anugerah sepanjang minggu kemarin Tuhan yang Engkau beri kepada kami Bapak. Biarlah persembahan ini menjadi dupa harum di hadapan-Mu Tuhan. Berkati tangan-tangan juga yang telah memberi Tuhan, Engkau berkati berlipat-lipat kali ganda Tuhan. Berkati juga persembahan ini biar bisa memperluas kerajaan-Mu di tempat ini Bapak. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Baik, selanjutnya saya akan ada pengumuman. Yang pertama untuk Natal. Ya, Natal kita udah minggu ini hari Sabtu jam 4.30 sore di Ballroom Santika, tepatnya di atas sini. Cuma pintu masuknya lewat Hotel Santika, nggak bisa lewat dari eskalator ini ya Bapak Ibu Saudara. Terus untuk kehadirannya mohon, ya ada barcode, ada link juga udah disebarkan lewat grup gereja. Nanti minggu ini disebarkan setiap hari juga mungkin sama Cynthia. Tolong isi linknya supaya kita bisa menghitung konsumsi, karena sesudah ibadah perayaan Natal kita ada fellowship bersama untuk
makan bersama, makan malam bersama. Jadi kita harus hitung baik yang dewasa maupun yang kids. Jadi mari kita undang saudara kita, teman kita, kalau ada silakan isi linknya biar kita bisa perhitungkan konsumsinya. Itu saja. Dan yang kedua, Shower of Blessing. Oke, ini kalau nggak salah terakhir kita sebelum pandemi ya. Shower of Blessing-nya sebelum pandemi ya bikinnya ya Bu. Nah, Shower of Blessing ini kita memberkati anak-anak kita mulai dari, thank you Pak. Mulai dari umur maksimal 12 tahun ke bawah. Itu diadakan tanggal 18, 2 minggu lagi. Jadi Bapak Ibu yang punya anak di bawah 12 tahun, ajak, kita akan memberkati anak-anak kita. Baik saudara, ya Bapak Ibu juga yang mau memberikan Shower of Blessing kepada anak-anak kita, memberkati, baik Bapak Ibu dan orang anak muda boleh juga, terserah. Kita boleh persiapkan sekitar 20 anak, ya bebas kita mau berikan apa aja, baik itu snack, mainan atau alat tulis, bebas, cuman khusus maksimal anak yang umur 12 tahun ya. Jangan lupa juga bagi Bapak Ibu yang mempunyai anak, tolong dibekali alat perang mereka. Ini alat perang mereka, minimal paling sekecil ini ya, kantong yang harus dibawa. Kalau lebih besar juga lebih bagus supaya takutnya ntar kepenuhan, karena banyak yang mau memberi. Itu saja sih pengumuman yang saya sampaikan. Berikut kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya persilakan Pastor Rason Gautama. Baik, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Sebentar. Ada yang berbeda hari ini. Hari ini kita masuk bulan Desember. Ya. Saudara sudah pasang pohon Natal di rumah masing-masing? Sudah, ya. Saya belum. Ya, kita masuk di bulan Desember ini, masuk kepada seri Christmas. Ya, minggu lalu Pastor Yahya yang khotbah di sini ya. Pastor Yahya sharing mengenai iman yang berkembang ya. Berapa di antara saudara yang diberkati oleh sharing minggu lalu? Terima kasih Mas Manang. Saudara diberkati, amin. Oleh Pastor Yahya minggu lalu berbicara dan wah, ada kesaksian yang begitu luar biasa bagaimana rencana Tuhan terjadi dalam kehidupan beliau ya. Memang rancangan Tuhan itu jauh berbeda dengan rancangan manusia ya. Kita dengar kesaksian yang luar biasa. Kalau saudara ketinggalan khotbah minggu lalu, saya dorong saudara perlu dengar khotbah Pastor Yahya minggu lalu yang akan membangkitkan iman saudara. Saudara bisa dengarkan lagi di YouTube. Ya, ada di YouTube Every Nation Kelapa Gading di khotbah minggu lalu. Baik, saudara. Minggu lalu saya tidak di sini, Pastor Yahya yang khotbah, saya di gereja Every Nation Dalung bersama dengan Pastor Roni Purba ya, Roni Purba. Ya, gereja yang sungguh luar biasa, banyak anak-anak muda, ada lebih dari 80 mungkin 100 ya, di mana ruang ibadah mereka sudah sempit, sudah penuh dan mereka menghadapi tantangan baru karena bulan Desember ini mereka terakhir boleh diizinkan pakai ruangan itu, jadi mereka harus keluar. Bulan Januari mereka harus cari tempat baru untuk ibadah. Ya, minggu lalu saya bersama dengan Pastor Roni kita keliling, sama-sama kita cari tempat ibadah buat mereka, terus kita mendoakan beberapa tempat yang alternatif yang akan kita pakai untuk gereja Every Nation Dalung. Baik, kita masuk kepada pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Pertama saya sekali lagi mengucapkan selamat datang pada saudara dan selamat juga memasuki bulan Desember, bulan Natal. Dan ingat, Natal kita hari Sabtu ini ya.
Hari Sabtu sebentar lagi nih. Sebentar lagi, kasih ingat kiri kanan, katakan sebentar lagi gitu. Sebentar lagi ya. Hari Sabtu ini ingat jam berapa? Jam 4.30 ya. Dan harap mohon saudara daftar dulu supaya bisa dihitung oleh ketua panitia Pak Rocky ya. Karena ada makan-makan nanti. Jadi nggak usah bawa bekal makanan, ada disediakan makanan nanti di atas ya. Jadi saudara masuk lewat lobby, lewat Santika, Hotel Santika, lalu cari lift, saudara naik lift, pencet lantai 5. Ya, lalu ikuti saja petunjuk arahnya nanti ke arah ballroom ya. Di ballroom Kelapa Gading 1 dan 2 kalau nggak salah ya. Kelapa Gading 1 dan 2. Baik, dan persiapkan dress saudara yang terbaik. Dandanan yang terbaik. Ya. Oke, sebelum masuk ke, kita ada di judul seri pada bulan ini, A Reason to Celebrate. A Reason to Celebrate, sebuah alasan untuk merayakan ya dengan sukacita. Amin. Saudara, saya coba cari survei terakhir ya, survei terbaru yang dirilis tanggal 29 November. Survei ini dilakukan oleh Statista Research Department ya. Hasil dari survei ini menunjukkan hasil responden ya, menyatakan bahwa ada 33% orang dewasa atau adults, ini maksudnya di atas 20 ya, yang telah melewati teens, ya usia teens. Jadi semua responden ini, dari semuanya itu 33% yang menyatakan mengalami perasaan kesepian. Ya, ini survei dilakukan ke seluruh dunia. Ya, 33% diantaranya sedang dan pernah mengalami kesepian, loneliness. Dan negara terbesar itu kalau dari catatan survei ini di Brasil, ya banyak ya mereka kesepian, yaitu hidup sendiri, merasa ditinggal dan frustrasi dan lain sebagainya. Ya. Nah, saudara, jadi dunia ini sedang menggambarkan apa yang terjadi pada saat ini. Di dunia ini sedang menggambarkan suatu frustrasi, suatu depresi besar yang sedang dialami oleh dunia pada saat ini. Ya, diwakili oleh tadi 33% tadi. Ya, dunia sedang mengalami satu kehilangan yang luar biasa. Kehilangan orang yang dipercaya, kehilangan teman, kehilangan sahabat, kehilangan keluarga, kehilangan partner bisnis, kehilangan orang-orang sekitarnya. Jadi mereka merasakan kesendirian, kesepian, termasuk orang-orang yang mengkhianati mereka. Ya, sehingga mereka hidup tanpa pengharapan. Nah, tadi kesaksian dari Ibu Iren luar biasa. Ya, ini kisah nyata, saudara. Karena ada buktinya, ada Tata buktinya kan, ada Renata dan punya adik pula gitu ya. Jadi betapa hebatnya Tuhan. Seorang ibu yang sudah divonis tidak punya anak, ya, yang divonis penyakit dan harus diangkat kandungannya, atau tadi saya lupa di apa istilah kedokterannya. Tapi Tuhan membuktikan, ya, kedahsyatannya, sehingga lahirlah seorang anak yang luar biasa yang bernama Renata, ya, atau kita panggil Tata. Itu bukti Allah kita dapat dipercaya. Amin. Bukti bahwa kita bisa pantas, layak menaruh, menggantungkan pengharapan kita kepada Tuhan. Dunia tidak punya pengharapan. Dunia sedang dalam masa depresi dan kesepian karena tidak ada yang mereka harapkan. Saudara, betapa pentingnya sebuah harapan itu. Di dalam bulan ini kita akan belajar mengenai harapan itu. Ya, pada minggu pertama ini kita akan melihat dari Alkitab kita. Saudara bawa Alkitab, saudara. Mari kita lihat di kitab Matius. Ya, kitab Matius. Kita akan buka dalam bulan ini, ya, di awal minggu ini, minggu yang pertama dari kitab Matius. Ya. Nah, saudara, bicara mengenai Natal. Natal ini dalam bahasa Inggrisnya Christmas, ya, berasal dari kata Christ Mass, ya, Christ Mass, yang artinya misa atau perayaan atau ibadah memperingati kelahiran Yesus Kristus. Dan arti kata Natal itu sendiri dalam bahasa Indonesia ini artinya adalah kelahiran, ya. Ya, seharusnya kita tambahkan Natal Yesus Kristus, ya, kelahiran Yesus Kristus.
Jadi bulan Desember tanggal 25 ini yang kita sepakati bersama adalah perayaan khusus. Apa yang kita rayakan? Kita merayakan kelahiran Yesus Kristus. Nah, sekarang kita akan melihat perspektif kelahiran ini dari kitab Matius. Kata-kata Natal selalu mengandung arti Allah beserta dengan kita. Ya, selalu mengandung arti penyertaan Tuhan, kehadiran Tuhan. Inilah alasannya kenapa kita merayakan Natal. Inilah alasannya kenapa Natal itu adalah sebuah perayaan, yaitu merayakan kelahiran, merayakan hadirnya pengharapan dalam kehidupan kita. Jadi judul selama bulan ini adalah A Reason to Celebrate. Apa yang kita rayakan? Kita merayakan adanya pengharapan dalam kehidupan kita. Mari kita lihat dari Matius. Saudara, ada perbedaan kitab Matius. Ya, ada dua Injil yang mencatat peristiwa kelahiran Yesus. Ya, yaitu Matius dan Lukas. Ya. Matius mencatat peristiwa kelahiran Yesus dari sudut pandang Yusuf. Sedangkan Lukas mencatat kelahiran Yesus dari sudut pandang siapa? Maria. Ya. Lengkap jadinya. Jadi ini kitab yang saling melengkapi. Ya. Nah, kita lihat dari sudut pandang Yusuf. Jadi saya mau ajak saudara sekarang, biasanya Natal kita bicara dari sudut pandang Maria, ya kan? Nah, sekarang kita mau lihat kitab Matius ini dari sudut pandang Yusuf. Ya. Mari kita lihat saya nggak tampilkan di dalam slide. Kita lihat dari Matius pertama, ini ayat 18 sampai dengan 25 di ayat ini ya, di dalam perikop ini. Namun saya akan bacakan sampai dengan ayat 23. Ayat 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ya ibunya, ini huruf besar yaitu siapa? Yesus, ya. Bertunangan dengan siapa? Yusuf. Ternyata ia ini adalah Maria, ya. Ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Ayat 19. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ayat 21, ia, yaitu Maria, akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Ayat 23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Inilah yang menjadi judul khotbah pada pagi hari ini. Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Amin. Saudara, kita berdoa dulu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan pemberitaan firman pada pagi hari ini. Roh Kudus yang menguasai hati dan pikiran kami, sehingga firman ini sungguh-sungguh masuk di dalam hati kami, merubahkan kehidupan kami, kepada mereka jemaat-Mu yang sedang putus pengharapan. Tuhanlah yang akan membangkitkan saat firman-Mu datang, hadir di dalam setiap hati kami. Ada pengharapan yang baru di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Saudara, seperti yang dinubuatkan oleh Nabi, ini adalah yang dimaksud Nabi Yesaya. Dan itu ada di kitab Yesaya 7 ayat 14 yang sama. Berbunyi, sesungguhnya anak darah itu. Bicara anak darah, ini dalam
bahasa Inggrisnya adalah the virgin shall be with child. Ya. Ini penting ditulis di dalam Alkitab kita. Yaitu ini yang saya mau sampaikan sedikit sebagai pendahuluan. Saudara, kitab Matius ini dari sudut pandang Yusuf. Ingat tadi ya, dari sudut pandang Yusuf. Beda kalau Lukas. Lukas itu malaikat menampakkan diri kepada Maria, ya kan? Nah, kalau yang ini malaikat menampakkan diri kepada Yusuf, ya. Kenapa begitu? Nah, kita mau lihat bagaimana Yusuf. Saudara, bicara pernikahan, mungkin budaya kita saat ini beda dengan budaya Israel 2000 tahun yang lalu. Bahkan sekarang aja beda, budaya kita sama budaya Timur Tengah kan beda kan. Nah, pada masa itu, ya, saya juga masih meneliti lebih detail lagi, tapi kira-kira budayanya adalah begini. Jadi pria dan wanita itu kalau mau menikah, dia harus melamar sang wanita itu, ada bayaran yang disebut mahar. Ya. Ada kalau bahasa Chinese-nya tuh sangjit gitu ya, ya kan. Kalau bahasa Jawanya apa ya? Seserahan, ya kan. Kalau Manadonya adalah, nggak tahu juga saya. Ya. Jadi ada sesuatu kan, harga yang harus dibayar, betul ya? Jadi sang pengantin pria ini harus kumpul uang, ya. Kalau adat Bataknya bagaimana? Pasti banyak juga kan. Jadi harus sinamot kalau nggak salah ya, betul ya? Sinamot, ya, kasih sesuatu kepada sang mempelai. Nah, waktu itu di bangsa Yahudi Israel begitu, dia harus serahkan sesuatu. Ya, jadi semua prosesi engagement ini sudah dilakukan oleh Yusuf, keluarga Yusuf dan keluarga Maria. Ya, sudah dilakukan. Jadi semuanya sudah resmi dan sudah publish begitu. Tetapi ini baru lamaran engagement, baru pertunangan. Ya, nah pertunangan pada masa itu sudah disebut suami istri, ya sudah terikat, ya tidak boleh bercerai, ya. Namun ini kira-kira hampir menyerupai menjadi suami istri, tapi belum tidur serumah, itu begitu ya, di budaya itu waktu itu. Dan belum dirayakan ada wedding ceremony-nya gitu, belum, ya. Baru seserahan, itu tadi bahasa Jawanya, baru mengikat, ya. Dan sudah banyak investasi di situ kan. Jadi seperti itulah kondisi latar belakangnya Yusuf. Nah, ketika itu sudah dilewati, sudah masa-masa pertunangan tadi dan sudah masa-masa mendekati akan terjadi pernikahan, baru diketahui, Maria baru ngomong ke Yusuf, Suf gitu ya. Aku hamil. Wah, Yusuf gimana? Hamil ya, bukan begitu Yusuf. Dia kaget Yusufnya kan. Bagaimana mungkin? Ya, kita belum tinggal serumah, kamu sudah menikah. Nah, kalau zaman sekarang, saudara yang sudah punya sedang bertunangan, tiba-tiba tunangan saudara hamil, apa pikiran saudara? Sama laki siapa lu? Gitu kan, pasti gitu kan. Pikirannya kan, kamu punya pacar lagi ya atau gimana dan lain sebagainya. Yusuf kaget, saudara. Dan pasti saya bisa bayangkan bahwa saudara yang sedang menjalin hubungan atau yang saudara pria, pasti saudara juga mengalami kaget yang sama. Ya, apalagi budaya pada masa itu adalah sebuah aib kalau seorang yang sudah bertunangan tiba-tiba sudah pregnant duluan. Nah, hukumannya itu ada di kitab Ulangan, sudah ditulis. Hukumannya itu kalau terjadi kehamilan di luar nikah, ya di luar pernikahan yang resmi, itu ada hukumannya. Hukuman rajam, saudara. Hukuman sampai mati, dilempar batu sampai mati. Inilah yang dialami oleh Yusuf dan Maria. Sekali lagi saya tidak mengkupas dari sisi Marianya dulu ya. Ini nanti nggak cukup waktunya. Ini dari sisi Yusuf. Yusuf pasti kecewa. Yusuf pasti marah. Yusuf pasti galau. Yusuf pasti bingung bagaimana nanti pendapat orang banyak. Yusuf pasti kacau pikirannya. Bagaimana nanti menghadapi wedding ceremony-nya istrinya, calon istrinya atau tunangannya itu sudah hamil besar. Bagaimana nanti? Banyak kekhawatiran di dalam pikiran Yusuf. Belum lagi nanti hukuman adat. Hukum adat. Dan bukan hanya hukum adat dirajam. Omongan orang juga. Omongan keluarga juga.
Bagaimana begitu kacau pikiran Yusuf pasti pada saat itu. Pasti pikirannya galau, kacau, dan sangat ketakutan dia. Sehingga dicatat di sini, dikatakan, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati, saya ambil dari bahasa ini King James, New King James, being a just man, ya, seorang yang tulus hati, atau dalam bahasa NLT-nya a righteous man. Nah, saya coba teliti maksudnya apa sih ini tulus hati, ya. Karena apa? Selanjutnya dia bilang karena dia tulus hati, dia hendak menceraikan Maria secara diam-diam. Saya berminggu-minggu merenungkan ini apa maksudnya Yusuf ini yang dibilang tulus hati, kok tulus kok diceraikan si Marianya gitu. Terus Maria harus nanggung aibnya sendirian begitukah? Terus Yusuf lepas tanggung jawab, kabur begitu aja? Maksudnya? Tentunya tidak ternyata saudara. Setelah saya renungkan baik-baik, bayangkan semua seserahan dan harta, semua effort Yusuf dan dari keluarga yang sudah di-pledge tadi, sudah diserahkan tadi kepada sang wanita, apakah dia mau kehilangan itu semua? Dia dalam pikiran yang kacau, dia katakan makanya dia tulus hati, nggak apa-apa deh hilang semua itu. Lalu apalagi pertimbangan Yusuf? Tadi saya masih diskusi juga dengan Sharon, kenapa ya Yusuf itu punya pikiran mau ceraikan istrinya? Apa dasar pertimbangannya Yusuf? Itu juga saya masih mengolah. Ya, pertama tadi karena istrinya, dia takut istrinya dirajam, ya, dengan batu. Jadi dia sembunyikan dengan diam-diam. Tapi kita pikir-pikir juga, itu pun nggak menolong pasti nggak menolong. Malah tambah parah kalau dia ceraikan Maria. Ya, omongan orang akan lebih parah lagi. Jadi sampai saya kepada kesimpulan, ya. Jadi saya diskusi dengan Sharon, kita sampai pada kesimpulan. Kesimpulan pertama, nanti kalau di surga kita tanya Yusuf. Itu. Tapi bukan itu maksud saya. Jadi kesimpulannya begini saya pikir. Pasti Yusuf waktu itu sedang galau, sedang kacau pikirannya. Jadi keputusannya juga tidak rasional yang Yusuf ambil. Kita akan mengerti kalau kita ada di dalam posisi Yusuf. Kenapa you ceraikan? Gitu. Kenapa you tinggalkan? Kenapa dia takut istrinya dirajam dengan batu? Ya. Dan ini menggambarkan saudara. Itulah kita juga sebenarnya. Seringkali dalam keadaan kepepet, dalam keadaan terdesak, dalam keadaan masalah besar, pikiran kita menjadi tidak rasional dan kita cari jalan keluar sendiri, betul? Kita cari jalan keluar sendiri. Demikian yang Yusuf lakukan. Dia cari jalan keluar sendiri. Oke, kalau gitu kita sembunyi aja. Umpetin aja Maria. Dan kita divorce ya. Kita berpisah, cerai ya. Karena nanti apa kata orang? Kita sudah menjalin hubungan, sudah tunangan, terus kamu hamil. Pasti orang akan pikir kita menjalin hubungan sebelum nikah kan? Tapi itu juga nggak menyelamatkan juga. Kalau dia bercerai juga orang akan pikir, loh, ya sudah pasti Yusuf pelakunya gitu kan. Banyak orang berpikir gitu kan. Karena dia sudah dipublish pertunangan. Jadi udah kacau udah pikiran Yusuf juga pasti. Oleh karena itu saudara, di dalam kekacauannya, di dalam ketakutan Yusuf ini, di dalam kalut pikirannya, ini yang kita mau belajar pada pagi hari ini. Bahwa Tuhan tidak meninggalkan Yusuf. Amin saudara. Dan kita akan belajar apa keputusan Yusuf dari peristiwa ini. Ketika Yusuf mau coba cari jalan keluar sendiri, ketika Yusuf punya pikiran dan hikmat sendiri, disitulah Yusuf encounter, bertemu dengan Tuhan. Nah, kita akan lihat berikutnya. Ayat 20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi. Dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Kata-kata pertama yang malaikat sampaikan, pesan dari Tuhan melalui malaikat. Pesan dari Tuhan adalah jangan takut. Tuhan tahu Yusuf dalam keadaan takut pada saat itu. Kalau dicatat Yusuf jangan takut, maka pasti waktu itu Yusuf takut. Jadi saudara, kabar gembiranya buat kita. Bukan hanya saudara dan saya yang pernah mengalami ketakutan. Yusuf juga mengalami ketakutan. Jadi dari peristiwa Yusuf ini, saya mau
bikin kesimpulan buat saudara, yaitu ada 3 hal yang kita bisa belajar dari kehidupan Yusuf. Yang pertama, Allah beserta dengan kita di tengah-tengah ketakutan kita. Di tengah-tengah ketakutan Yusuf tadi, Tuhan berkata kepada Yusuf melalui malaikatnya, janganlah engkau takut. Tuhan peduli dengan perasaan Yusuf. Tuhan peduli. Tuhan tahu persis apa yang dialami Yusuf. Tuhan gak bilang begini, Yusuf, you begitu aja kok takut sih. Tuhan gak bilang begitu sama Yusuf. Tapi Tuhan tahu Yusuf takut. Oleh karena itu Tuhan bilang, Yusuf anak Daud. Tuhan mengkonfirmasi identitas Yusuf. Ingat, engkau ini anak Daud, bukan orang sembarangan. Yusuf anak Daud. Janganlah takut. Ketika Allah beserta dengan kita, Tuhan ada di tengah-tengah ketakutan kita. Tuhan hadir di sana, di dalam ketakutan kita. Berapa di antara saudara yang pernah mengalami ketakutan? Mungkin saudara seperti tadi, mengalami ketakutan ditinggal teman-teman saudara. Mungkin kita mengalami takut akan kekurangan penyediaan. Mungkin kita mengalami ketakutan akan ekonomi ke depan, omset menurun, klien pindah ke kompetitor. Mungkin kita ketakutan ditinggal teman-teman kita atau tidak diterima oleh komunitas teman-teman kita. Sepertinya sendirian teman-teman saya menjauhi saya. Ketakutan akan penolakan. Ketakutan juga akan kecelakaan seperti yang saya alami waktu saya mempersiapkan khotbah ini ya saudara. Saya terus mempersiapkan berkesinambungan begitu kan. Sampai perjalanan pulang dari Bali ke Jakarta, di pesawat pun saya pakai waktu untuk terus persiapkan catat khotbah. Ketika sampai di poin pertama ini yang waktu saya siapkan ini, ya Tuhan beserta dengan kita di tengah-tengah ketakutan kita. Ya itu benar-benar nyata saudara, karena pesawatnya bergoyang saudara dan saya ketakutan gitu. Pesawatnya sempat runcut begitu ya, beberapa kali saudara. Dan sepanjang jalan dari Bali sampai ke Jakarta itu jam 4 sore itu hujan deras waktu itu kan. Baik di Bali hujan, di Jakarta juga hujan. Di sepanjang jalan juga hujan. Jadi pesawatnya terus bergoyang ya dari Bali sampai Jakarta. Jadi saya mempersiapkan ini di saat-saat juga saya takut juga. Tuhan, ini saya takut ya. Tapi ini firman Tuhan juga jangan takut, jangan takut. Tapi saya takut Tuhan. jadi saya mengalami persiapan itu juga di tengah-tengah ketakutan saudara. Ya, tapi firman Tuhan jangan takut gitu kan. Ya saya bersyukur Allah beserta dengan kita, jadi kita mendarat dengan selamat sampai di Jakarta. Saudara, apa ketakutanmu selama ini? Apa ketakutan saudara selama ini? Saudara, malaikat datang kepada Yusuf, jangan takut. Sebab anak yang dikandung oleh Maria ini adalah dari Roh Kudus. Dan namanya akan disebut Immanuel. Immanuel ini bahasa Ibrani dari kata-kata Imanu, yaitu beserta dengan kita atau menyertai, bersama-sama, hadir. Lalu El itu adalah Elohim. Jadi Immanuel adalah Allah yang selalu menyertai kita dimanapun kita. Minggu lalu Pastor Yaya sudah sampaikan bahwa kehadiran Allah tidak hanya di dalam masa-masa baik saja, betul ya kalau saudara dengar khotbah minggu lalu. Bahwa di dalam kelihatannya tidak terjadi apa-apa dan doa tidak terjawab, bukan berarti Allah tidak hadir. Di sana tetap Allah hadir saudara. Jadi penyertaan Tuhan bukan hanya kita buktikan, bukan hanya kita lihat dari apa ketika doa kita dijawab atau tidak. Apapun keadaan kita, baik doa dijawab dan doa belum terjawab, Allah tetap hadir menyertai kita di situ. Allah tetap beserta dengan kita. Tidak pernah sedetik pun Tuhan mengatakan aku tidak mau bersama-sama kamu. Tidak, tapi Tuhan tetap menyertai kita. Yesaya 49, saudara boleh catat ayat ini dan perhatikan baik-baik. Ini janji Tuhan. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Dapatkah hai ibu-ibu,
Ini pertanyaan firman Tuhan kepada para ibu, kepada para wanita. Bisakah saudara melupakan anak saudara? Jawabannya pasti, saya yakin jawabannya adalah tidak bisa, betul ya? Bukan hanya anak, cucu juga ya. Bisa nggak oma-oma melupakan cucunya? Nggak bisa, saudara. Seorang wanita bisa nggak melupakan anaknya? Nggak bisa, saudara. Tapi firman Tuhan belum selesai. Sekalipun ia melupakannya, firman Tuhan katakan, aku tidak akan melupakan engkau. Apa maksudnya, saudara? Artinya, Tuhan mau tantang kita. Seorang ibu yang tidak mungkin melupakan anaknya. Betapa tidak mungkinnya lagi bahwa Tuhan melupakan kita. Artinya Tuhan tidak akan pernah melupakan saudara dan saya. Amin, saudara. Katakan, Tuhan tidak akan pernah melupakan saya. Tuhan tidak akan pernah melupakan saya. Amin, saudara. Aku tidak akan melupakan engkau. Tapi ketika kita berdoa, Tuhan, saya sudah hampir mati ini, bagaimana ini Tuhan? Tidak ada pertolongan, tidak ada jawaban doa. Tapi ingat selalu baik-baik, aku tidak pernah melupakan engkau. Itu janji Tuhan. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin, saudara. Karena Allah beserta dengan kita, Immanuel. Yang berikutnya, Allah beserta dengan kita untuk menyelamatkan kita dari dosa. Ya, tadi ayatnya di ayat 21 ya. Ia akan melahirkan anak laki-laki, yaitu Maria ya. Dan engkau, Yusuf, ya engkau di sini Yusuf, akan menamakan dia Yesus. Saudara, tadi kita belajar namanya Immanuel, Allah beserta dengan kita. Dan ketika Allah beserta dengan kita, Ia yang kedua akan melepaskan kita dari dosa-dosa, menyelamatkan kita dari dosa-dosa, karena namanya juga adalah Yesus. Nama Yesus ini dari kata-kata Yeshua, ya, atau Yehoshua, ya, yang itu merupakan singkatan, yang artinya Yehova Shua. Artinya apa? Allah yang menyelamatkan. Itu arti kata Yesus. Dan di sini juga sudah ditulis, namanya adalah Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari apa, saudara? Dari dosa. Yang kedua, janji Tuhan bagi kita. Allah beserta kita untuk menyelamatkan kita dari dosa. Jadi saudara, perhatikan baik-baik ini. Saudara dan saya tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri dari dosa kita. Kita butuh sang penyelamat. Oleh karena itu, Tuhan hadir di muka bumi ini untuk menyelamatkan saudara dan saya dari belenggu dosa. Jadi Tuhan Yesus hadir. Yesus yang namanya adalah Allah yang menyelamatkan itu hadir, memberikan pengharapan kepada kita untuk apa? Pengharapan hidup yang kekal. Memberikan pengharapan apa? Untuk bebas dari belenggu dosa. Pengharapan apa? Pengharapan untuk bebas dari hukuman kekal selama-lamanya. Pengharapan apa? Pengharapan untuk menerima kehidupan kekal selama-lamanya. Dialah namanya Yesus, yang juga berarti Kristus. Kristus itu adalah yang diurapi, atau bahasa Ibraninya Mesias, artinya yang diurapi, yang dipilih, yang ditetapkan, yang adalah Raja yang memerintah. Yesus Allah yang menyelamatkan, dan dia adalah Raja yang memerintah. Oleh karena itu namanya adalah Yesus Kristus bagi saudara dan saya. Yang terakhir, saudara, Allah beserta dengan kita untuk menuntun kita menjalani kehidupan dari hari ke hari. Ayat 23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, Allah yang menyertai kita. Ayat 24, sesudah bangun dari tidurnya. Jadi ini Yusuf bertemu dengan malaikat itu waktu dia tidur. Ketika Yusuf bangun dari tidurnya, dia masih terngiang-ngiang, pasti dia masih ingat malaikat yang berbicara kepada dia. Dan dia dengan taat dan setia mengurungkan niatnya menceraikan Maria, dan dia menerima pesan dari Tuhan ini untuk mengambil Maria sebagai istrinya,
By the way saudara, apa yang Yusuf takutkan tadi, apa yang Yusuf takutkan bahwa dia dicela, dia tercela, dia mengalami hukuman, adat, dan lain sebagainya, bahkan ancaman kematian. Apa yang Yusuf takutkan tadi, sewaktu Yusuf taat kepada firman Tuhan, sewaktu Yusuf taat kepada perintah Tuhan yang disampaikan melalui malaikat tadi, untuk katakan Yusuf jangan takut, ambillah dia sebagai istrimu. Lalu Yusuf mengambil keputusan, yes, saya akan menerima semua risiko ini, saya akan taat kepada firman Tuhan, dan saya akan mengambil Maria menjadi istri saya. Keputusan Yusuf inilah yang mengubah semuanya kehidupan Yusuf dan Maria. Sehingga apa yang ditakutkan itu saudara tidak terjadi saudara. Terjadi nggak Maria dirajam? Tidak terjadi saudara. Bukankah itu karena penyertaan Tuhan? Yes, itu penyertaan Tuhan. Tanpa penyertaan Tuhan, pasti ini kehidupan rumah tangganya berantakan saudara. Bayangkan hamil di luar nikah. Tetapi karena Allah hadir, dan bayi yang dikandungnya itu juga dari Roh Kudus, dan Allah peduli atas kehidupan Yusuf dan Maria, semuanya berjalan dalam anugerah Tuhan. Karena Allah beserta dengan Yusuf dan Maria. Yusuf tidak lagi mengandalkan keputusan dirinya sendiri. Yusuf tidak lagi berjalan dengan hikmatnya sendiri. Yusuf tidak lagi mengambil keputusan berdasarkan hikmat dalam kekacauan pikirannya. Tapi Yusuf di dalam kekacauannya, dia memutuskan, saya taat saja sama firman Tuhan. Yes, saya ambil aja dia untuk menjadi istri saya. Ini adalah keputusan yang luar biasa dari Yusuf. Amin saudara. Karena pertolongan dari Roh Kudus. Jadi Allah beserta dengan kita, menolong kita day by day, hari demi hari, dalam kita mengambil keputusan. Ketika kita bimbang, Allah di situ hadir dan menolong kita mengambil keputusan. Besok kita bimbang lagi, di situ Allah hadir, menolong kita dalam mengambil keputusan. Jadi Allah juga ikut campur, turut hadir di dalam kehidupan saudara dari hari ke hari, sewaktu saudara mengambil keputusan dalam kehidupanmu. Libatkanlah Tuhan yang menyertai saudara. Amin saudara. Jadi saya tutup dengan ini. Jadi apa yang harus saya lakukan dalam kehidupan saya, dalam kehidupan saudara? Mari di hari Natal ini saudara, di hari bulan ini, kita memperingati kelahiran Yesus. Mari kita rayakan. Merayakan apa? Bahwa ada pengharapan baru di dalam Kristus. Ada pengharapan bahwa kita tidak lagi berjalan sendiri. Bahwa ada Allah yang beserta dengan kita, yang menolong kita di dalam ketakutan. Yang menolong kita di dalam belenggu dosa. Yang menolong kita di dalam kebimbangan dalam kita membuat keputusan. Allah hadir di dalam kehidupan kita. Hadir, izinkanlah Yesus hadir di dalam kehidupan kita. Banyak orang di dalam kehidupannya, bahkan ketika doanya tidak dijawab, orang mulai akan bertanya begini, biasa normal pikirannya begini, benar gak sih Allah itu ada? Benar gak sih dia ada? Jangan-jangan Allah itu gak ada, hanya cerita dongeng saja. Mungkin itu saudara dan saya, kita pernah berpikir itu. Tapi saudara, kuatkanlah hatimu. Dan jangan takut, Tuhan katakan bahwa aku ada. Sekalipun engkau belum lihat jawaban doamu, Tuhan katakan aku ada. Aku hadir. Aku beserta dengan engkau. Kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan tidak bisa kita ukur dari terjawab atau tidaknya doa. Terjawab atau tidak terjawab. Dalam keadaan apapun keadaan kita, Allah selalu hadir dan selalu beserta dengan saudara. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Kami berdoa Tuhan, sebagaimana Engkau hadir dalam kehidupan Yusuf dan Engkau mengerti setiap gejolak hati dan pikiran Yusuf di dalam kegalauannya, di dalam kekacauan hati dan pikirannya, bahkan di dalam mungkin
rencana keputusan yang dia buat itu menyimpang dari rencana Tuhan. Tapi engkau hadir bukannya untuk menghukum Yusuf, tapi engkau hadir untuk menolong Yusuf yang dalam ketakutan itu. Kalau engkau roh yang sama, yang hadir menolong Yusuf pada saat 2000 tahun yang lalu, roh yang sama juga hadir pada hari ini menolong kami, hamba-hambamu Tuhan, umatmu, yang mungkin hidup kami saat ini sedang kacau. Mungkin hidup kami saat ini sedang hilang pengharapan. Mungkin hidup kami pada saat ini, mungkin kami pikir, oh kami gak butuh Engkau Tuhan, kami sudah baik-baik saja. Mungkin ada yang berpikir begitu. Atau mungkin ada saudara yang merasa, saya tinggalkan Tuhan aja, doa saya gak dijawab-jawab. Atau apapun pikiran saudara. Pada pagi hari ini jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita buka hati kita. Baik saudara juga yang di rumah, yang mengikuti melalui Zoom. Mari buka hati saudara. Yes, kelihatannya belum ada titik terang ya. Kayaknya belum terjawab-jawab doa saya. Tapi saudara, saya mau sampaikan firman ini kepada saudara. Bahwa Tuhan akan membuktikan kepada saudara penyertaannya. Amin. Kalau Tuhan tadi bisa membuat mujizat kepada Ibu Iren tadi, Tuhan juga bisa membuat mujizat kepada saudara. Kalau Tuhan bisa membuat mujizat kepada Yusuf dan Maria, Tuhan juga bisa bikin mujizat kepada saudara. Jadi saudara, gantungkanlah pengharapanmu kepada Tuhan Yesus Kristus. Hanya di dalam Dia ada pengharapan saudara. Jangan berharap kepada yang lain. Tapi mari saudara seperti Yusuf, walaupun banyak resiko ketika dia ambil keputusan, tapi dia tetap ambil keputusan. Yes, saya mau taat kepada kata-kata Tuhan. Saya mau taat kepada keputusannya Tuhan. Yusuf mengambil Maria menjadi istrinya. Dan setelah itu, hidup Yusuf diberkati Tuhan dengan luar biasa. Tuhan, aku berdoa bagi jemaatmu pada saat ini. Mereka dalam kesulitan apapun. Mereka yang dalam kesulitan keuangan pada pagi hari ini. Mungkin ada beberapa saudara jemaat yang saat ini sedang kesulitan keuangan. Tuhan, kami juga tidak tahu dari mana sumber pertolongan itu. Tapi kami tahu satu hal, bahwa kami punya Allah yang luar biasa, yang tidak pernah meninggalkan kami. Aku percaya bahwa pertolongan itu datangnya dari Tuhan. Bahwa Tuhan sanggup mendatangkan burung-burung dari seberang lautan kepada kemah-kemah orang Israel di Mesir sana. Kau sanggup membuka batu karang yang keras itu sehingga keluar air dari dalamnya. Engkau sanggup menyediakan roti mana pagi hari itu untuk menjadi makanan breakfast buat semua warga Israel. Engkau sanggup Tuhan mendatangkan mujizat kepada kami yang berseru, berteriak membutuhkan Engkau pada saat ini. Tuhan, kami berdoa pada pagi hari ini, Engkau berkati umatmu, berkati jemaatmu. Mungkin jemaat yang saat ini sedang bergumul dengan sakit penyakit. Aku berdoa Tuhan untuk pertolonganmu. Sebentar saat kami melakukan perjamuan kudus, aku berdoa Tuhan Engkau melakukan mujizatmu, melakukan karyamu yang dahsyat dan ajaib. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Saudara, mari kita siapkan roti dan anggur saudara, untuk kita melakukan perjamuan kudus bersama-sama. Saudara, biarlah perjamuan kudus ini menjadi tanda iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin saudara. Saya berikan kesempatan yang di rumah juga untuk mempersiapkan anggur dan roti saudara. Bagi saudara yang di rumah, kalau saudara tidak ada anggur, saudara boleh pakai teh ya, atau sirup dan roti saudara.
Kalaupun saudara tidak ada teh dan sirup di rumah, saudara boleh pakai air putih juga nggak apa-apa. Ya. Baik, mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa biar saat kami melakukan perjamuan kudus pada pagi hari ini, biar ini bukan hanya emosi kami sesaat, tapi sungguh-sungguh kami mengambil keputusan untuk pagi ini. Kami mau menjadikan pagi yang hari ini, yang indah ini, untuk kami memperingati. Untuk kami memperingati bahwa Tuhan Yesus telah mati di kayu salib untuk menebus dosa kami. Bahwa Tuhan telah mati di kayu salib untuk menyelamatkan kami. Kami menerima karya Kristus di kayu salib itu, Tuhan. Dan kami berdoa, Tuhan, pada saat kami melakukan ini, kami berdoa untuk terjadi kesembuhan juga. Bagi saudara yang sudah siap, mari saudara bisa bangkit berdiri. Saudara bisa bangkit berdiri. Saudara, ada satu hal yang bagus ya. Ternyata di roti kita ini ada ayat, ya kan? Bisa jadi ini ayat untuk saudara. Amin. Jadi mari kita simpan firman ini di dalam hati kita, menjadi rema buat hidup kita. Amin. Mari saudara, kita angkat roti kita sebagai momen untuk kita memperingati akan karya Kristus di kayu salib. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita ambil roti ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan perjamuan, anggur perjamuan ini. Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu Tuhan. Amin. Seperti kesaksian Bu Iren tadi Tuhan. Amin. Bagaimana Amin. Engkau bekerja, Engkau hadir dalam setiap permasalahan kami Tuhan. Amin. Pergumulan kami Tuhan. Amin. Terima kasih untuk darah-Mu Tuhan. Kami dilayakkan Tuhan. Kami diterima. Kami disucikan. Kami disembuhkan oleh darah-Mu Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Dan demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita sama-sama meminum anggur perjamuan ini. Amin. Yes. Amin. Mari saudara, kita sama-sama menyembah Tuhan. Kita nyanyikan harapanku. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Pernah gagal rencana-Mu, terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal rencana-Mu, terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna.
akan hilang, sebab masa depan ku dalam harapanku, harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Harapanku, oh, harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Ku percaya Tuhan, oh ku percaya ku aman dalam-Mu. Yes Tuhan, harapan kami hanya kepada Tuhan Yesus Kristus pada pagi hari ini. Biar firman ini berakar, tertanam di dalam hati kami. Kami hanya menaruh pengharapan kami kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Dan kami menerima Kristus sebagai Immanuel, Allah yang beserta dengan kami setiap saat. Kami mengimani, kami yakin iman kami akan terus bertumbuh, berkembang. Bahwa kami percaya Allah yang selalu menyertai kami di dalam segala keadaan hidup kami. Bahwa Tuhan selalu beserta dengan kami dan telah mempersiapkan jalan yang terbaik untuk kami, mempersiapkan rencana yang terbaik untuk kami. Tidak pernah sekalipun Kau melupakan kami Tuhan. Kami pegang janji dan firman-Mu itu. Dan kami merayakan pada hari ini akan penyertaan Tuhan itu. Kami merayakan akan kelahiran Kristus itu di dalam hati kami masing-masing. Kami merayakan akan masa depan yang penuh pengharapan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Aku berdoa berkat Tuhan melimpah atas jemaat-Mu Tuhan. Setiap kebutuhan kami, apa yang menjadi kebutuhan kami pada pagi hari ini, kami declare satu hal ini, bahwa Allah beserta dengan kami di dalam setiap keadaan kami. Tuhan selalu beserta dengan kami. Dan ketika Tuhan beserta dengan kami, berkat itu pasti ada buat kami. Dan ketika Tuhan beserta dengan kami, mujizat itu pasti ada buat kami. Dan terjadi di dalam kehidupan kami. Bahwa tidak ada yang mustahil dalam kehidupan kami. Engkaulah sumber pertolongan kami Tuhan. Engkaulah sumber pengharapan kami Tuhan. Engkaulah sumber damai sejahtera dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Aku berdoa untuk jemaat pada pagi hari ini. Untuk sukacita Natal ini. Sukacita di bulan Desember, bulan Natal ini. Untuk pengharapan kami dibangkitkan kembali di dalam Yesus Kristus Tuhan. Untuk sukacita Natal. Untuk kami merayakan pada bulan ini. Kami berdoa untuk hati yang berduka akan Tuhan ubahkan menjadi sukacita. Untuk hati yang murung akan Tuhan rubahkan menjadi sukacita dan semangat yang baru pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari jemaat angkat tanganmu dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Dan kita terima berkat dari Allah Bapa di surga. Kiranya kasih karunia damai sejahtera Allah Bapa di surga yang selalu berlimpah-limpah dalam kehidupan kita semua, menyertai jemaat yang dikasihi Tuhan pada pagi hari ini. Terimalah berkat penyertaan ini, bahwa Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia yang selalu baru setiap pagi, selalu baru setiap hari dalam kehidupanmu. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera yang melampaui akal dan pikiranmu, yang selalu menyertai engkau seumur hidupmu. Mulai dari ini, hari ini, sampai dengan selama-lamanya, berkat-berkat Tuhan menyertai engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua jemaat yang menerima berkat ini katakan bersama-sama, amin, amin, amin.